Hai, balik lagi sama aku Adisti di channel aku Adisti Beauty. Di video kali ini aku mau membahas tentang attitude untuk seorang makeup artist. Jadi penting banget nih untuk kita menjaga attitude kita. Nah, attitude tuh maksudnya apa aja sih? Yang terdiri dari kata-kata attitude gitu untuk seorang makeup artist. Jadi aku udah ngerangkum 10 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang makeup artist atau MUA. Karena kadang itu bukan cuma soal hasil ya, misalnya hasil makeupnya bagus kayak gitu, tapi itu nggak menentukan klien kita tuh puas atau tidak dan bakal kayak repeat atau merekomendasikan kita ke orang lain apa tidak. Untuk poin attitude ini aku punya 11 poin penting yang harus dimiliki oleh seorang makeup artist. Nah, yang pertama adalah on time atau punctuation. Punctual, jadi kita tuh on time ketika datang atau janjian sama klien. Misalnya klien janjian sama kita nih makeup buat jam 7, start makeup jam 5 misal kayak gitu ya, ready jam 6. Nah, kita tuh paling enggak tuh harus siap-siap 1 jam sebelumnya, itu paling telat ya. Terus habis itu setengah 5 berarti udah OTW, jadi jam 5 tet udah sampai. Atau kalau misalnya bisa 1,5 jam sebelumnya. Nah, kita juga harus mengkondisikan tuh kita bangun jam berapa, terus kita OTW ke rumah klien tuh berapa jam. Misalnya kayak ternyata butuh waktu 1 jam atau 2 jam gitu, ya kita sesuaikan. Kita siap-siap, kita bangun, kita bersih-bersih dulu sebelum berangkat kayak gitu. Jadinya ketika kita datang ke tempat klien tuh sesuai dengan jam janjian. Kalau misalnya bisa bahkan 15 menit lebih awal, karena kan kita harus tata-tata segala macem ya. Jadi on time ini adalah poin yang sangat penting, karena ketika kita terlambat itu tuh nilai kita udah langsung minus gitu. Terus kadang mood klien tuh udah langsung jelek kayak gitu. Jadi bener-bener penting banget pokoknya buat kita tuh on time atau tepat waktu di jasa makeup artist. Nah, yang kedua adalah profesionalisme. Jadi kita tuh harus profesional sebagai seorang makeup artist karena ini adalah sebuah profesi. Profesional di sini berarti kita harus memberikan apa yang klien yang kita janjikan kepada klien. Misalnya kita mau make upin klien nih, janjinya 1 orang atau 2 orang kayak gitu. Nah, ketika kita ada job selanjutnya dan waktunya tuh lumayan mepet, berarti kita berhak untuk menolak. Misalnya, Mbak mau nambah 1 lagi boleh nggak gitu, padahal kita udah ada job selanjutnya. Kita tuh gak usah ngerasa gak enak gitu loh, kita bilang aja, Mbak aku next ada job lagi, aku nggak bisa nerima job karena kita kan janjinya cuma 2 kayak gitu. Itu boleh banget kayak gitu. Terus juga kalau misalnya dia pesen sama kita hairdo gitu, kita nggak bisa, kita jelas harus pesen hairstylist yang memang sudah berpengalaman. Jadinya profesionalitas kita tuh tidak berkurang dengan adanya peran orang lain. Jadi ketika dia udah pesen hairstylist lewat kita, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan klien dan permintaannya. Terus juga profesional bukan hanya dari segi pelayanan, tapi juga dari segi kayak payment, terus pelunasan kayak gitu. Kita juga harus mau di DP kita harus di DP dulu gitu sebelum berangkat, karena takutnya ketika kita berangkat tiba-tiba tuh ada cancellation on the spot atau kayak last minute cancellation kayak gitu kan, kita juga nggak merasa nyaman juga, mood kita juga nanti bakal berubah. Terus di samping itu ada juga klien yang kurang baik. Maksudnya kurang baik di sini adalah berbohong. Misalnya waktu itu pernah aku ada klien, dia booking aku untuk pengajian, tapi ternyata ketika di tempat itu acaranya acara pernikahan, unduh mantu kayak gitu. Ada sound systemnya, terus ada catering, ada dangdut, ada panggung, dekor mewah kayak gitu. Padahal pesennya ke aku waktu itu cuman untuk pengajian, acara pengajian. Nah, price listnya kan jelas beda nih. Terus juga output yang kita belikan dari acara pengajian dan juga pernikahan tuh kan pasti beda banget. Jadi ya kita berhak gitu untuk menuntut, karena kita kan bakal memberikan sesuai apa yang dipesan dan dibayarkan. Jadi kalau misalnya emang klien nggak mau membayar untuk jasa pernikahan, ya udah kita berhak untuk pulang kayak gitu, untuk menolak.
Tapi kalau misalnya dia bersedia, walaupun dia sudah melakukan kesalahan, ya kita tetap harus menjalankan profesionalitas. Nah, tapi bukan hanya menuntut ya, kita juga harus memberikan yang terbaik. Profesionalisme di sini juga dalam arti kita harus menjaga alat-alat makeup kita bersih, terus juga produk makeup tidak ada yang kadaluarsa karena akan membahayakan klien dan sebagainya. Pokoknya kita harus memenuhi hak klien dan klien juga harus memenuhi kewajibannya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita tuh harus terbuka. Terbuka di sini adalah poin nomor 3 yang sangat-sangat penting. Jadi, misal nih, kita ada transport fee katakan ya. Transport fee ke daerah ini misalnya 100.000 atau 150.000. Kita harus bilang sebelum dealing dengan klien, Kak, kalau home service ada transportnya segini, alamatnya kakak di mana, biar saya misalnya biar saya hitungkan dulu kayak gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu maksudnya. Terus juga price list semuanya, kayak ada tambahan hairdo berapa, ada tambahan hijab berapa, price listnya itu kita harus sampaikan secara terbuka kepada klien. Terus juga kalau misalnya klien nih request misalnya makeup yang kita nggak bisa gitu ya, terus itu bukan signature dari makeup kita, hasil makeup orang lain misalnya katakan, itu kalau misalnya emang kita tidak bisa memenuhi ekspektasi dia, ya kita bilang aja gitu, daripada nanti ekspektasinya makeupnya di Nurdiani nih, tapi habis itu makeupnya sama Adisti, terus aku nggak bisa memenuhi keinginan klien. Jadinya kan daripada kliennya nanti kayak sedih atau gimana dengan hasilnya, lebih baik kita secara terbuka bilang bahwa kamu mohon maaf itu bukan makeup saya bakal berusaha untuk memberikan makeup yang sesuai keinginan kakak, cuman mungkin tetap akan berbeda karena hasil tangannya orang yang berbeda kayak gitu. Terus habis itu kriteria nomor 4 dari attitude untuk Mua adalah sopan. Jadi kita harus bersikap sopan terhadap klien. Maksudnya sopan di sini kita berpakaian yang sopan, kita berbicara yang sopan, kita bilang permisi Kak, saya Adisti yang hari ini bakal makeup kayak gitu. Terus ketika telepon, ketika WA kayak gitu juga kita harus berusaha sopan lah sama klien untuk menjaga kualitas kita juga, karena ini adalah jasa yang dibentuk dalam waktu yang lama. Jangan sampai karena ada kata-kata yang kurang sopan dari kita itu bakal mempengaruhi penilaian terhadap jasa kita kayak gitu. Jadi kesopanan ini adalah nilai yang paling penting ya, kayak mengucap salam sebelum kita mulai, terus bilang misalnya Kak permisi ya kita mulai ya makeupnya, sebelum megang wajah klien gitu. Terus Kak ini saya bersihkan ya kayak gitu. Jadi kayak kita hal-hal kecil tuh nggak apa-apa kita omongin kayak gitu, kita minta izin yang sopan jadi klien juga merasa nyaman dengan diri kita. Nah selanjutnya poin ke-5 yaitu kita harus clean atau bersih. Jadi kadang-kadang nih misal kuku kita tuh kotor gitu, ada hitam-hitam atau belum dipotong, itu tuh mempengaruhi loh, karena kan kita kan bakal megang klien ya pakai tangan kayak gitu ya, itu tuh bakal mempengaruhi moodnya klien. Jadi kayak kok kita hitam nih atau nggak rapi kayak gitu tuh ngaruh banget, karena tangan kita itu bakal di muka klien dan dia tuh bakal ngelihat dari jarak sedekat ini dari tangan-tangan kita ini dan juga wajahnya. Terus selain kuku-kuku, kita juga harus cuci tangan dulu sebelum mulai makeup. Corona atau tidak corona ya, jadi sebelum corona juga paling nggak bawa hand sanitizer, terus bersihin tangannya dulu karena kita bakal megang wajah klien. Terus juga sebelum dimulai makeup, klien juga dibersihin dulu wajahnya. Corona ataupun tidak corona, kita juga sebaiknya pakai masker. Jadi karena kan kita bakal posisi muka kita, ini muka klien ya, ini muka kita kayak sedekat ini. Kalau misalnya nggak pakai masker, kita ngobrol kayak gitu, kita lagi benerin eyeliner misalkan deket banget nih, kayak jaraknya cuman beberapa senti kayak gitu kan bakal ngaruh ya. Terus juga jaga kebersihan kayak bau mulut kayak gitu-gitu, kita harus wangi. Terus badan kita juga harus wangi kayak gitu, karena itu ngaruh banget ke mood kliennya. Kita kecut banget nih padahal deket banget sama klien kayak gitu kan ngaruh ya. Ya sebelum itu misalnya kita nggak sempat mandi, paling nggak cuci muka, sikat gigi. Kalau misalnya jauh pagi ya kan pasti mau dia pasti jarang mandi kan. Terus paling nggak pakai deodoran, pakai parfum kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tuh kayak nggak bersih kayak gitu. Nah poin selanjutnya ini poin ke-6 yaitu kita harus cantik. Cantik di sini bukan berarti kita harus full make up banget gitu kalau misalnya mau make up.
Enggak kok, yang penting kita kelihatan rapi, terus juga kayak pakai baju yang terlihat bersih, nggak kusut, terus pakai misalnya kita berhijab ya, pakai hijab yang rapi. Terus kalau misalnya nggak berhijab nih, rambutnya disisir, dikuncir atau dikerlip, pokoknya kita harus neat, harus terlihat rapi lah, karena itu juga poin yang penting banget, karena kecantikan dari muanya itu juga bakal dinilai gitu loh sama klien. Misalnya kita nggak full makeup, paling nggak kita alisan. Soalnya waktu itu aku pernah kan, jadi karena aku udah punya anak ya, jujur aku nggak sesering kayak dulu, nggak, kalau ngejob tuh nggak selalu make upan, bahkan jarang make upan, pagi kan pagi ya, bayangin gak sih kayak kita harus bangun jam 2, jam 1 kayak gitu, terus habis itu siap-siap, kadang kan nggak sempet make upan, keburu-buru kalau misalnya telat bangun. Nah paling nggak tuh kayak aku sekarang sih sempetin paling nggak kayak bikin alis kayak gitu, walaupun aku nggak pakai apa-apa nih eye makeupnya gitu, nggak pakai, kan pakai masker ya ketutupan segini. Kadang-kadang aku kalau misalnya sempet gitu tuh pakai eyeshadow tipis-tipis, terus pakai maskara tipis-tipis kayak gitu. Walaupun misalnya kayak kalau ngejob pagi banget gitu aku nggak pakai soft lens, tapi paling nggak ya dandan dikit-dikit lah. Terus pakai bedak, ada bedak namanya bedak NRC, itu biasa aku pakai buat klien. Nah kebetulan tuh udah agak mau habis gitu, terus aku pakai buat diri aku sendiri, dan itu enak banget, kayak udah pakai kayak cepet gitu loh, kayak udah pakai foundation sama bedak, jadi ya udah langsung aja gitu pakai NRC itu. Bisa juga kayak gitu, atau enggak ya pokoknya kita paling nggak terlihat cantik lah, terlihat menarik kayak gitu, jadi klien tuh nggak ngelihat kita tuh lusuh, kotor, kumel gitu, walaupun kita emang ngantuk-ngantuk baru bangun kayak gitu. Nah ini tuh hampir sama kayak poin yang clean ini, poin yang nomor 7. Aku tekankan lagi bahwa kita harus wangi dan bersih. Maksudnya wangi tuh nggak harusnya semerbak banget, harum banget gitu, nggak harus sama sekali. Cuman paling nggak jangan bau karena kayak bau mulut, bau ketek, aduh itu ngaruh banget, karena kan kita deket banget ya posisinya ya, jadi jangan sampai kita tuh bau, walaupun kita nggak mandi nggak apa-apa, karena kan kalau jam 2 gitu kan kadang kan kita nggak sempat untuk mandi. Jujur aku juga kadang kalau ngejob pagi nggak mandi dulu, tapi paling nggak kita harus menjaga bau badan kita gitu loh, maksudnya jangan sampai bau. Paling nggak sebelum berangkat ganti baju, terus pakai parfum, pakai Rexona kayak gitu, walaupun nggak sempat untuk mandi pagi. Tapi kalau misalnya sempat untuk mandi atau malamnya bisa mandi, itu lebih baik kalau misalnya kita mandi dulu supaya kita tuh bener-bener wangi. Terus nggak cuma diri kita ya, jadi alat-alat kita juga harus bersih dan wangi. Maksudnya ketika beauty blender kita tap dan itu tuh kotor, itu pasti klien tuh moodnya langsung kayak itu kok kotor ya, kok bekas ya, kayak itu kok dipakein ke aku ya. Jadi usahain alat-alat kita kayak beauty blender gitu juga selalu bersih. Kalau misalnya kalian punya 3 klien, ya sediain 3 beauty blender atau bahkan bawa cadangan 1 atau 2. Jadinya ketika ada tambahan klien kita tuh udah ready gitu loh dengan alat-alat yang ada. Terus juga kuas-kuas kayak gitu juga harus bersih. Kalau misalnya kalian pakai beauty case kayak gitu, dilap, karena beauty case kan gampang banget kotor ya, jadinya jangan sampai kotor, dekil gitu, terus klien nanti jadi jijik dan menilai bahwa jangan pakai omong itu deh, dia jorok kayak gitu kan, ngaruh ke kayak jadi bumerang ke diri kita sendiri ya. Nah kalau aku jujur sekarang udah nggak pakai beauty blender, karena nggak pakai beauty case, maksudnya nggak pakai yang koper itu yang ada kacanya, karena terlalu berat buat aku, terus juga bersihnya agak susah kan. Jadi aku sekarang pakai pouch itu, terus pakai glam light, itu lebih ringkes sih buat aku. Terus poin selanjutnya, poin nomor 8 nih. Tadi kita udah sampai poin nomor 8 dari 11 poin. Nah di sini adalah pentingnya privacy klien. Misalnya klien bersedia nggak nih di foto gitu, karena beberapa klien itu ada yang tidak bersedia untuk difoto, terutama foto before-nya. Aku jujur kalau untuk klien itu aku jarang banget foto before, jarang banget, hampir nggak pernah malah. Bahkan kadang ada klien yang nanya, Kak, aku nggak difoto before. Kenapa? Karena namanya foto before, klien baru bangun, dia kan pasti posisi kulitnya nggak seger, posisi dia ngantuk, posisi dia lelah, ada kantong mata, ada bekas-bekas dirawat, ada imperfection di wajah kayak gitu ya. Dan kita full pakai kamera gitu loh, yang sejelas itu. Terus bahkan kadang ada yang dijelek-jelekin foto before-nya biar kayak kelihatan pangling banget. Nah itu aku paling gak setuju tuh, karena kita tuh dibayar loh oleh klien untuk mempercantik dia. Kenapa kita memajang aibnya kayak gitu? Jadi jujur aku jarang banget foto before klien, kecuali kalau diminta gitu. Tapi kalau model, karena kita yang nge-hire dia,
ya it's okay banget, it's okay kalau misalnya kita mau bikin perbandingan antara before dan after, boleh-boleh banget. Bahkan ada satu klienku yang dia waktu itu bilang gini, Kak, fotoku tolong jangan di post ya, kayak gitu. Bukan kenapa-napa, kadang-kadang dia emang nggak pingin gitu loh di foto dan dijadikan bahan marketing kita gitu, ibarat kata. Kalau kita post kan sama aja kayak marketing untuk kita kan. Itu ada klien yang tidak bersedia, jadi sebaiknya benar-benar kalian tanya dulu, bersedia nggak untuk difoto ya Kak, kayak gitu. Terus untuk foto before, kalau misalnya emang kalian pingin foto before, lebih baik foto before-nya model aja. Model misalnya breakout, misalnya mereka wajahnya kurang bagus waktu sebelum di makeup, it's okay banget, karena kan kita yang nge-hire dia. Kalau misalnya klien kan klien yang nge-hire kita untuk kita mempercantik dia kan. Jadi kita harus punya etika juga, attitude-nya kita izin, dan sebaiknya kalau misalnya memang dia tidak berkenan ya jangan gitu. Kalaupun dia nggak ngomong apa-apa tuh lebih baik jangan juga sih kalau menurut aku sih, kecuali kalau dia yang minta, Kak aku di foto before ya biar kelihatan bedanya, nah kayak gitu baru boleh banget. Nah habis itu ini ada poin 9 sama 10 ini sama-sama penting tapi relevan gitu, jadinya aku langsung bilang 9 sama 10 aja. Nah poin nomor 9 ini adalah cerita, maksudnya dari cerita ini adalah kita sambil makeup tuh sambil ngobrol yang asik gitu loh, jadi nggak bosen, klien nggak bosen, terus juga kita make upinnya nggak bosen, karena kan makeup tuh lama ya. Maksudnya kalau misalnya non wedding, misal aku ya wisuda gitu aja tuh paling nggak sejam kan, kayak 45 sampai 1 jam kan, 45 menit sampai 1 jam. Dalam waktu segitu kalau misalnya kita diem aja kan krik-krik banget gitu, maksudnya kayak apa ya, bosen nggak sih? Bosen aku aja kalau misalnya nggak ngobrol gitu tuh bosen banget, apalagi klien kita yang ngantuk-ngantuk gitu. Kadang-kadang walaupun kita ngantuk juga ya udah asik-asikin aja gitu loh, ngobrol aja, cerita yang seru, yang superficial, yang kayak kakak aslinya mana gitu, sana makanan khasnya apa kak, sekedar kayak gitu. Terus kakak berapa bersaudara, kayak yang ringan-ringan, terus juga nyeritain diri kita juga boleh banget. Cuman nih poin nomor 10, jangan sampai kita terlalu mengulik privacy klien, karena ada kadang misalnya kayak kerja di mana kak kayak gitu, nah ternyata dia nggak pengen gitu ditanyain, atau enggak kayak kita nanya kak kelahiran tahun berapa kayak gitu, kadang-kadang kan nggak pengen gitu loh memberitahukan kepada kita. Terus tanya soal misalnya kita udah agak berumur nih gitu ya, anaknya berapa kayak gitu tuh nggak kadang tuh nggak pas juga gitu. Cuman kalau misalnya kayak dia yang menceritakan dirinya kepada kita ya nggak masalah juga, cuman ya jangan terlalu mengulik kayak gitu. Lebih baik yang ringan-ringan aja, kayak rumahnya mana kayak gitu, sambil ngobrol-ngobrol, aku di sini kak, di sini di sana panas nggak, sekarang kan panas ya kak ya, tempatku panas kayak gitu, yang ya ringan-ringan tapi ngomong terus gitu. Maksudnya kita kayak ngajakin ngobrol terus sama klien, bikin klien nyaman lah, ibarat kata. Cerita tuh untuk membuat klien nyaman, bukan untuk menghilangkan kebosanan aja gitu. Aku private terus job itu selalu ngobrol sih, bahkan wedding yang berjam-jam ya make upnya kayak 2 jam, 3 jam make upnya gitu kan, tetap aja harus selalu ngobrol, cerita misalnya kayak tentang kulit, tentang skincare, tentang drakor, tentang apa aja lah pokoknya boleh, tentang gosip juga boleh, gosip terkini gitu ya, terserah kalian, sesuka kalian, senyaman kalian. Bikin klien nyaman tanpa kita mengganggu privasinya kayak gitu. Terus ini adalah poin terakhir, poin nomor 11, yaitu adalah tepat janji. Ini ya hampir sama sih kayak poin yang profesional, cuman sedikit beda konteksnya. Yang aku masukkan sedikit beda adalah misal kita janji untuk klien wedding, misalnya klien wedding kita janji untuk nanti aku sediain kak softline-nya yang min 2 misalnya gitu. Nah ternyata kita nggak bisa nih dapat kayak gitu, kita harus nyari sampai, karena kita udah janji bahwa kita mau nyediain softline-nya yang -2 kayak gitu. Kalau kita memang tidak bisa mencarikan atau takut klien iritasi atau gimana soal softlens, bisa katakan ya, itu lebih baik kita bilang dari awal, kak maaf aku nyediainnya softlensnya softlens yang normal aja kayak gitu, nggak apa-apa, nanti kakak ini aja bisa cari sendiri, nanti aku yang rekomenin supaya terang warnanya kayak gitu, boleh banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menjanjikan sesuatu, misalnya kak
besok kita startnya jam 5 ya gitu, ternyata ada klien masuk nih, start dia harus maju atau harus mundur kayak gitu. Itu kalau bisa sih dikomunikasikan ya, karena komunikasi itu penting. Terus kalau kita udah bisa bikin janji tanggal jam itu ya kita harus konsekuen dengan apa yang kita janjikan dan kita ucapkan. Karena sekali lagi bisnis jasa ini adalah bisnis yang tergantung dengan penilaian orang lain. Maksudnya kita tidak harus membuat klien kita tuh sangat puas dengan kita, tapi kita berusaha agar dia merekomendasikan kita ke teman-temannya. Karena dari satu mulut ke mulut lain itu tuh sangat berpengaruh gitu loh. Bad review kita itu pengaruh terhadap calon-calon klien kita ke depan. Karena kadang si A temannya si B, temannya si C, ternyata si A dan si C ini nih berteman gitu, tapi kita nggak tahu, kita hanya pernah make upin temennya atau siapanya kayak gitu. Jangan sampai merusak bisnis yang sudah kita buat gitu loh. Jadi attitude ini benar-benar harus dijaga, penting banget. Semua yang tadi aku bilang dari nomor 1 sampai nomor 11 itu benar-benar penting banget buat para mua, baik yang profesional maupun yang maksudnya yang baik yang udah lama maupun yang baru merintis gitu loh. Itu sama-sama pentingnya. Terus juga tambahan satu lagi, sebaiknya kita jangan membicarakan keburukan mua lain, teman-teman seprofesi kita. Bahkan kalau misalnya bisa, kita ceritain yang baik-baik aja gitu. Jangan sampai kita menjelek-jelekan teman kita sendiri, terus nanti ketika dia ketemu sama teman kita ternyata si klien ini tuh bilang gini, atau enggak si klien ini cerita ke temennya, ternyata temennya di make upin ini terus dia bilang gini. Aduh, itu jangan sampai, karena namanya pekerjaan seperti ini itu tuh sangat terkait sekali dengan teman-teman sejawat kita, teman-teman seprofesi kita. Jangan sampai kita ngomongin orang lain di belakang, pokoknya itu nih intinya kayak gitu. Nah, mungkin segini aja kali ya cerita kali ini, cukup panjang tentang attitude untuk mua ini. Semoga kita bisa lebih profesional, kita bisa bersikap lebih baik, karena attitude ini sangat menentukan sekali dari kepuasan, terus juga pelayanan kita itu sangat-sangat berpengaruh. Nggak cuman bagus atau tidaknya makeup, ini pengaruh banget. Jadi kita harus bisa menjaga attitude kita. Gitu aja, sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka video ini, boleh banget di like. Kalau misalnya kalian ada kayak masukan apalagi gitu loh, attitude yang atau hal apalagi yang harus kita perhatikan sebagai seorang makeup artist, boleh banget kalian komen di bawah. Udah sekian aja. Kalau misalnya kalian pengen nge-share video ini, boleh banget juga share, like. Terus kalian juga bisa subscribe channel aku supaya nggak ketinggalan sama update yang aku buat. Segitu aja dari aku. Thank you and see you on the next video. Bye.